Oke, action mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul yang kami ambil yaitu pengaruh penggunaan job sheet terhadap motivasi belajar dan hasil belajar teknologi bodi dan pengecatan kendaraan pada siswa 11 jurusan teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 14 Medan. Baik, untuk kelompok 5 yaitu ada beranggotakan saya sendiri moderator Faisal Tanjung. Selanjutnya ada saudara Wahyu Widodo, ada saudara Habib Alwi, dan terakhir ada saudara Muhammad Rizaldi. Baik, presentasi pada kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pada mata kuliah seminar yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Slamet Riyadi MT dan Bapak Budi Harto SPD MT. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai saja pada presentasinya. Oke, untuk latar belakang penelitian, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada bulan September 2023 di SMK Negeri 14 Medan diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran teknologi bodi dan pengecatan kendaraan masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai ujian praktek pengecatan bodi kendaraan. Siswa yang masih di bawah ketuntasan minimal KKM. Pada mata pelajaran ini, siswa dituntut untuk mencapai nilai KKM 7,5, namun 30% siswa di kelas ada yang belum mencapai nilai KKM tersebut. Adanya job sheet diharapkan proses pembelajaran akan lebih mudah bagi siswa maupun guru karena media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam belajar. Namun pada saat pelaksanaan pembelajaran, penggunaan job sheet masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang bervariasinya pembelajaran yang digunakan guru dalam mata pelajaran teknologi bodi dan pengecatan kendaraan. Guru masih terpaku pada buku atau modul yang diberikan kepada siswa, sehingga semangat siswa untuk berlatih menjadi rendah. Oleh sebab itu, kami peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul pengaruh penggunaan job sheet terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran bodi dan pengecatan kendaraan pada siswa 11 jurusan teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat dengan TKRO. Selanjutnya, untuk presentasi saya silakan kepada saudara Wahyu Widodo sebagai penyaji selanjutnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yaitu Saudara Faisal yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari penelitian proposal ini. Di sini terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu kurangnya maksimalnya penggunaan job sheet pada mata pelajaran bodi dan pengecatan kendaraan pada mobil di kelas 11 TKR. Yang kedua, beberapa siswa masih banyak yang tidak paham dengan materi praktek yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, rendahnya keinginan siswa untuk mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, terdapat siswa masih kesulitan dalam melakukan kegiatan praktek dikarenakan masih kurangnya media pembelajaran yang diberikan. Dan yang kelima, hasil belajar siswa masih rendah pada mata pelajaran bodi dan pengecatan kendaraan pada mobil yang dibutuhkan dari belum semua siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya di sini terdapat batasan masalah. Masalah yang pertama yaitu objek penelitian adalah peserta didik kelas 11 TKR mata pelajaran bodi dan pengecatan kendaraan pada mobil di SMK Negeri 14 Medan. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bodi dan pengecatan kendaraan pada mobil di SMK Negeri 14 Medan. Yang ketiga, variabel penilaian ini adalah penggunaan job sheet X1, motivasi belajar X2 sebagai variabel intervening dan hasil belajar yaitu Y.
Sini terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penggunaan job sheet berpengaruh langsung terhadap hasil belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Yang kedua, apakah penggunaan job sheet berpengaruh langsung terhadap motivasi belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Dan yang ketiga, apakah motivasi belajar berpengaruh langsung terhadap hasil belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Dan yang keempat, apakah penggunaan job sheet dan motivasi belajar terhadap hasil belajar memiliki pengaruh tidak langsung pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh penggunaan job sheet secara langsung terhadap hasil belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan job sheet secara langsung terhadap motivasi belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh motivasi belajar secara langsung terhadap hasil belajar pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh tidak langsung antara penggunaan job sheet terhadap hasil belajar dengan memotivasi belajar sebagai variabel intervening pada siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan kelas 11 SMK Negeri 14 Medan. Nah, untuk manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan job sheet dan motivasi belajar sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Dan yang kedua, manfaat praktisnya yaitu memberikan saran dan masukan kepada SMK Negeri 14 Medan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, khususnya untuk memberikan masukan tentang bagaimana cara memotivasi siswa di kelas agar meningkatkan hasil belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Widodo. Selanjutnya saya silakan kepada Saudara Habib Alwi sebagai penyaji selanjutnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal Tanjung sebagai moderator dari kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sedia mengizinkan saya untuk memaparkan materi pada presentasi kali ini. Nah, baik, untuk slide selanjutnya kali ini saya akan membaca yaitu pada bab 2, yaitu kajian teoritis. Nah, untuk pengertian pengaruhnya, pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari suatu, baik itu orang atau benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga dapat mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitar. Di sini dikutip dari halaman Yosin 2012. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sesuatu kekuatan atau daya yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan, atau tindakan. Segala sesuatu yang ada di alam yang dapat mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Next slide, Saudara Wahyu. Next slide. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada tentang pengertian media pembelajaran, yaitu media ajar atau job sheet. Nah, berdasarkan kutipan dari Tulane University 2013,
Menjelaskan job sheet adalah penggabungan dari kata job dan sheet, di mana job berarti pekerjaan sedangkan sheet adalah lembaran. Sedangkan menurut tim MPT, sheet di MPT Bandung 2004 mengatakan bahwa job sheet adalah media pembelajaran dokumen yang berisikan tentang lembaran kerja yang ditujukan dalam pengertian keterampilan, terutama dalam kegiatan praktek di workshop maupun di laboratorium. Nah, untuk menurut pendapat Edi Supriyadi 2013.26, fungsi job sheet sebagai berikut. Domain bagi guru mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang poin kedua itu pedoman bagi siswa dalam proses pembelajaran praktek. Kemudian yang ketiga sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil latihan. Next slide. Sini ada terdapat beberapa poin yaitu tentang kelebihan job sheet dan keterbatasan job sheet. Kita membahas tentang kelebihan job sheet. Menurut Kate Layton dalam Azhar Arsyad 2014.240, job sheet sebagai media pembelajaran memiliki keunggulan, yang dimana antara lain, yang pertama, dengan adanya bahan ajar job sheet memberikan kemungkinan siswa belajar sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dapat belajar sesuai dengan kecepatan siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, sajian gambar dan teks yang ada pada job sheet dapat memperlancar siswa dalam memahami materi yang dibuat di dalam job sheet tersebut. Kemudian yang terakhir, menimbulkan interaksi yang ada pada job sheet sebagai respon terhadap latihan dan soal yang harus dikerjakan. Nah, untuk pembahasan tentang keterbatasan job sheet, sini dikutip dari Muhammad Azhar Arsyad 2014.242 yang menjelaskan kekurangan atau keterbatasan dari job sheet adalah sebagai berikut. Yang pertama, job sheet dibuat dalam bentuk cetakan sehingga sulit menampilkan graf. Nah, yang kedua itu biaya produksi cetak mahal, terlebih apabila terdapat ilustrasi dan gambar. Nah, yang poin ketiga itu perawatan media pembelajaran job sheet ini harus dirawat dengan baik, karena mudah rusak dan hilang. Next slide. Kemudian untuk slide selanjutnya di sini ada tentang motivasi belajar. Dikutip dari UNO 2017.223 yang dimana mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang didukung. Kemudian di sini dikutip dari Sadirman 2018.225, fungsi motivasi itu ada 3 poin. Di antaranya yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian poin kedua, menentukan arah perbuatan, yakni arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dari kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan, konsentrasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Next slide. Nah, di sini kita dapat membaca yaitu tentang berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai motivasi belajar, yaitu suatu dorongan yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu hal. Next slide. Nah, di sini kemudian slide selanjutnya ada motivasi belajar terdapat 2 jenis, yaitu dapat kita lihat dan kita baca pada materi yang dipaparkan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, kemudian yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Next slide.
Nah, kemudian di sini ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah kegiatan belajar, dikutip dari Nugraha 2020. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga itu ada faktor instrumental. Nah, di sini tentang ada pengertian bodi dan pengecekan kendaraan yang dapat kita baca tentang pengertian tersebut. Next slide. Kemudian di sini ada penelitian yang relevan. Terdapat 2 poin, yang diantaranya poin pertama itu penelitian yang dilakukan PV Octavia 2019, pengaruh penggunaan Jepsi terhadap hasil belajar praktikum kerja bengkel dan gambar teknik. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 94,94 dan nilai rata-rata kelas kontrolnya 75,26. Kemudian yang poin kedua itu penelitian yang harus Jasmiati 2021, pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar. Terdapat pengaruh antara media pembelajaran terhadap motivasi belajar dengan hasil nilai sebesar 28,19% dan 71,81%. Nah, kemudian ini dapat kita lihat dan kita baca sendiri. Di sini ada kerangka berpikir, ini terdapat refleksi belajar, kemudian ada penggunaan job sheet, dan hasil belajarnya itu Y. Nah, untuk keterangannya, X1 itu variabel independen atau variabel bebas, yaitu kemudian job sheet. Kemudian yang X2-nya itu variabel intervening, yaitu motivasi. Kemudian yang Y itu hasil belajar. Nah, untuk hipotesis penelitiannya dapat kita baca, yaitu ada H1, H2, dan H3. Next slide. Metode penelitian. Di sini terdapat 2 poin. Terima kasih kepada saudara. Jenis penelitian. Selanjutnya Saya kembalikan kepada moderator saudara Faisal Tanjung. terima kasih kepada saudara Habib untuk sebagai penyaji. Kedua, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Rizaldi untuk penyaji selanjutnya yang dimana materi yang dibawakan yaitu tentang bab 3 yang judul metode penelitian. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator saudara Faisal Tanjung yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan pada bagian bab 3. Oke, kita masuk ke dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada bagian jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Jadi apa itu jenis penelitian? Jadi di sini penelitian tersebut menggunakan sebuah metode penelitian jenis kuantitatif. Yang kedua, bagian teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan metode kuesioner atau angket. Oke, next slide. Jadi tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Sekolah SMK Negeri 14 Medan yang beralamat di Jalan Karya nomor 26 Karanggerombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20117. Populasi penelitian. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini keseluruhan siswa SMK Negeri 14 Medan kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO pada tahun 2023-2024. Sampel penelitian. Mengingat populasi kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Desain penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian explanatory atau explanatory research. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi jenis kuesioner yang digunakan yaitu
kuesioner tertutup menggunakan skala Likert. Jadi kisi-kisi instrumen yang pertama, indikatornya, menggunakan media job sheet meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa. Jadi ada pada nomor 1 sampai 5 yang berjumlah 5. Kemudian yang kedua, penggunaan media job sheet mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Masuk ke dalam bagian 6, 7, dan 8 yang berjumlah 3. Kemudian yang nomor 3, penggunaan media job sheet yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif peserta didik. Masuk ke dalam nomor butir 9, 10, 11 dan jumlahnya ada 3. Kemudian yang keempat, penggunaan media job sheet dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Masuk ke dalam nomor 12, 13, 14, 15. Masuk ke dalam jumlah yang kemudian ditotalkan keseluruhan jumlahnya itu ada berjumlah 15. Mungkin next slide. Teknik pengumpulan data. Jadi ada beberapa cara bagian dari teknik pengumpulan data itu. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan cara meninjau ataupun mengunjungi sekolah. Jadi pada sekolah SMK Negeri 14 Medan ini untuk mencatat informasi dan mengetahui sistem pembelajaran yang digunakan oleh SMK Negeri 14 ini khusus pada mata pembelajaran bodi dan pengecetan kendaraan. Yang kedua, wawancara. Jadi wawancara ini kita lakukan untuk menjaring kualitatif yang mendukung data kuantitatif yang akan diuji. Metode wawancara digunakan untuk melengkapi pada pendataan awal proposal penelitian ini. Yang ketiga, pengumpulan data. Jadi menggunakan kuesioner angket yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan sedemikian rupa dalam upaya memperoleh respon dari para respondennya. Oke, next slide. Oke, kita masuk ke dalam kisi-kisi instrumen motivasi belajar. Jadi ada beberapa indikatornya. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Masuk ke dalam nomor butir 1, 2, dan 3 yang berjumlah 3. Kemudian kulit dalam menghadapi kesulitan. Masuk ke dalam nomor butir 4, 5, serta 14 yang berjumlah 3 item. Yang ketiga, keinginan mendalami materi yang diberikan. Masuk ke dalam nomor 6, 7, 15 yang berjumlah 3. Yang keempat, senang belajar mandiri yang masuk ke dalam nomor 8 dan 9 yang berjumlah 2. Yang kelima, adanya penghargaan dalam belajar masuk ke dalam nomor 10, 11 yang berjumlah 2. Dan yang terakhir, senang mencari dan memecahkan suatu permasalahan masuk ke dalam nomor dari seluruh item itu masuk ke dalam 15. Oke, next slide. Teknik analisis data. Jadi ada beberapa teknik analisis data tersebut. Yang pertama, uji validitas dan uji reliabilitas. Next slide. Hipotesis statistik. Jadi ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, analisis jalur atau path analysis. Jadi analisis jalur ini pada penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan penggunaan job sheet, hubungan antara gaya penggunaan job sheet terhadap hasil belajar. Apakah hubungan penggunaan job sheet terhadap hasil belajar melalui
motivasi belajar sebagai variabel intervening. Yang kedua, uji parsial, tes. Jadi menurut salah satu ahli yang bernama Ghazali pada tahun 2018, jadi uji parsial ini merupakan suatu langkah untuk menguji apakah terdapat hipotesis yang dapat berpengaruh atau tidaknya terhadap variabel independen ke variabel dependen. Next slide. Jadi pembahasan bab 3 tadi sudah saya sampaikan, dan mungkin ini saja tahapan terakhir dari penjelasan bab 3 yang tadinya sudah saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Rizaldi sebagai penyaji yang ketiga. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim kelompok 5 yang telah berkontribusi dalam penugasan presentasi pada seminar proposal pada kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kami mohon ampun. Kita tutup aja presentasi pada kali ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kirim langsung